Nggih, monggo ada pertanyaan 3 saja. Pokoke niki niati silaturahim nggih, hormat. Nggih, nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam nggih. Ngapunten dalem badhe preso. Nggih, berdiri mawon, berdiri tegak mawon nggih. Ngapunten dalem menika kan keluarga besar Nasrani. Nggih, nggih. Terus saya sampun alhamdulillah sampun mualaf. Nggih. Namanya siapa? Dalem Lilis biaya. Panggilannya apa aja panggilannya? Lilis. Lilis ya. Nggih. Dalem ingkang dalem tanyaaken menika Iya. apakah nama baptisan Iya. yang dibawa mulai kecil kalau sudah mualaf itu harus ganti apa tidak? Oh iya iya. Terus kebetulan almarhum bapak Ya. Allah tasik nasrani. Nggih. Nggih menika. Nggih. Terus datang seharian itu nggih. Nggih. Wonten salib itu. Nggih, nggih. Nggih, ngaten Gus. Nggih, nggih. Terus terakhir dalam itu sampun mboten kagungan sederek. Nggih. Ibu bapak sederek mboten wonten. Nggih. Dalam sakmenika ngopeni Pak ingkang gangguan jiwa. Nggih, nggih. Pak itu mboten kromo. Nggih. Kadang sok ngamuk terus. Nggih. Kalau yang pun dalam ngantos ajri. Nggih. Umpami dalam pas saat ngamuk menika dalam nebel datang Satpol PP napa Nggih. dinas sosial Nggih. napa dalam salah. Nggih, nggih. Pak napa mboten. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Dalam menika kan rumiyin ngaso datang perbankan. Nggih, nggih. Menika kados pundi Gus? Nggih, nggih. Kan kata yang anu sakmenika sampun pensiun. Nggih. Ada kan perbankan dibutuhkan oleh Nggih, masyarakat. nggih, nggih. Kadang kan riba Nggih, nggih, nggih. kan memang dibutuhkan oleh Nggih, nggih. masyarakat. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu aja biar fokus ya. Ya ini yang lain meskipun tidak tanya ikut dengerin ya karena ini ilmu. Terus yang jelas itu Bu Lilis harus syukur ya. Syukur dikasih hidayat Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin masih mengganggu. Ya saya ulang lagi, berkahnya syukur ini bisa mengabaikan hal-hal kecil yang apa? Mengganggu. Misalnya Anda itu buka puasa dengan nasi kualitas beras paling rendah, minum teh ya kualitas paling rendah, minum kopi. Tapi karena sangat lapar, sangat haus, itu seneng sekali. Ya sama mungkin orang-orang yang dulu pernah tidak Islam, itu kan ibarat kalau terus itu kan nyuwun sewu menurut keyakinan Islam kan bahaya sekali. Sekedar selamat meskipun adnas salamah dengan standar paling apa? Minimal, paling rendah, tetap itu luar biasa. Jangan sampai setelah kita Islam masih ngeluh, sayang bapak saya belum Islam, mbak saya belum Islam, karena ini hanya mengganggu apa? Syukur. Ya itu hanya mengganggu apa? Itu kan ibarat kita buka puasa, sayang nasinya hanya nasi kelas rendah, sayang hanya pakai tempe tidak daging. Kalau gitu kan mengganggu apa? Syukur. Nah, jadi itu satu. Kedua soal nama itu dulu meskipun lewat baptisan itu tidak ada pengaruhnya, tidak punya akibat di status keislaman. Jadi nggak perlu diganti boleh, nggak perlu dibuang, nggak perlu diganti. Terus soal perbankan itu masyhur itu di fatwa NU, sesuatu yang remang-remang, misalnya tadi ada orang punya utang 1 juta disuruh nyaur 1.100.000, tentu seperti ini sepakat itu riba. Tapi kalau sistem itu beda dengan personal, memang kita tidak boleh bilang langsung halal karena bisa saja lebih dekat ke definisi apa riba. Tapi ya jangan langsung bilang haram, jangan-jangan tadi seperti katakan beliau memang itu kebutuhan gini. Sekarang investor itu bisa nggak utang tanggane 1 miliar untuk investasi? Tidak bisa kan, yang menyediakan itu kan pasti bank.
Utang tonggo kan paling weteng loro nggo tuku obat. Tapi utang modal itu kan. Nah, enggak apa-apa, hukum enggak jelas itu enggak apa-apa. Kalau harus enggak jelas ya sebaiknya enggak jelas. Makanya di Nabi itu ngendikan halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi selalu ada antara halal dan haram. Itu jadi kalau yang makanya dulu Mbah Maimun itu sering bilang, tapi tidak kritik ya, Bu Lilis sering bilang usahakan sama-sama urusan dengan bank itu bank pemerintah atau bank negara. Karena itu kalau misalnya ini salah dan memang misalnya benar-benar riba, sak keliru-keliru negara itu untuk pakai sarana umum. Bayangkan keliru sekalipun, bayangkan keliru, apalagi kalau tidak keliru. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti terus menafikan yang swasta, bukan. Tapi ini cerita kalau ada pilihan. Misalnya gini, haji lewat negara sama swasta, sak keliru-keliru negara karena negara. Misalnya gini contoh gampang. Kemenak atau haji atau di lembaga-lembaga sosial negara, Kemensos atau BUMN, tentu salah itu banyak sebagai manusia. Tapi sekeliru-kelirunya negara, ada PLN, ada jalan, ada jembatan. Yang kembali ke rakyat itu jumlahnya tetap apa? Besar. Misalnya Kemenak ya pasti ada salahnya, namanya manusia. Tapi ada kantor KUA, ada sarana prasarana, ada penyuluhan, ada gedung apa? Haji di mana-mana. Sehingga swasta ya baik menopang pemerintah, tapi kalau sama-sama milih itu yang mendekati darurat Bu Lilis memang sistem apa? Negara. Artinya sesuatu yang dengan tanda kutip awalnya nggak boleh untuk menjadi boleh kan nunggu status darurat. Dan yang sering darurat adalah keputusan apa? Pemerintah. Misalnya menetapkan Syawal, secara ilmiah orang Indonesia tuh banyak yang mandiri bisa falak, banyak. Tapi kan subjektivitasnya tinggi. Makanya kemarin yang Kemis saja ada, bukan sekedar yang Jumat, yang Kemis saja ada. Ya kan? Nah, ikut pemerintah itu menjadi lebih baik, tapi tidak harus juga di bab Syawal. Pemerintah sendiri kan membolehkan beda. Pemerintah sendiri membolehkan apa? Beda. Ya jadi boleh kalau masalah perbankan itu sudah didiskusikan. Tentu ada kadar lebih yang pengganti administrasi sebagai pekerja. Ada lebih yang karena memang mendekati definisi riba. Itu kan kita tidak pernah tahu. Lebih itu kan ada lebih yang karena memang terus nilai uang. Kan macam-macam. Nah, menurut saya hal yang kita tidak harus tahu persis, nggak apa-apa kita bilang, karena Nabi ketika apa ada halal jelas, ya ada haram jelas, tapi di tengah-tengah itu tidak jelas. Kayak jenengan jadi istri itu tanya sama suami kamu, istri baik apa enggak? Mesti suami kamu kalau pas tidak ada kamu bilang jelek, pas ada kamu bilang apa? Yang benar itu menurut saya itu tidak baik, ya tidak jelek. Kalau dibilang jelek, nyatanya anaknya banyak, berarti kan rukun. Ya kan baik kan, bisa kumpul anaknya banyak. Dibilang baik, ternyata suami kamu tambah hari, tambah elek, tambah trauma, dan dekati musibah lah. Jadi sesuatu itu yang tidak jelas itu nggak apa-apa kita bilang nggak halal haram, jangan bilang wah berarti ini nggak tegas. Nggak bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak perlu kita. Misalnya ibu-ibu gini secara fikih, gimana hukumnya ibu-ibu muslimat yang masih cantik datang ke pengajian? Sama lihat di kitab fikih itu diharamkan. Selagi mungkin bisa tanya sama suaminya atau kiai setempat yang nggak perlu keluar ke arisalah. Tapi misalnya itu dipraktekkan, mana ada? Wong itu ngaji mbek tanggane ora seneng, mergo ora iso kluyuran. Aku yakin, nggak sama jawab ya. Ngaji di sini sama datang ke Rembang seneng mana? Seneng ke Rembang karena keluyuran. Ternyata apa? Wisata religi itu ada wali orang Tuban, kan ada walinya Sunan Bonang. Tapi ya seneng saja kalau ziarah ke Syarif Hidayatullah, kan ada keluyurannya. Kalau dia seneng wali kan cukup wali tetangganya kan bisa. Tapi kurang asik. Tapi yang Cirebon nanti ke Tuban. Jadi
untuk bertanya hal-hal kecil sebenarnya bisa, kiai tonggone sampean itu bisa. Tapi kan nggak keren orang yang pondok internasional Ar-Risalah. Jadi itu manusia, apa itu nama? Penjelasannya itu baik apa enggak? Ya sudah, enggak usah dijelaskan. Nggih ngoten Bu Lilis nggih. Ya semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula buka rumah santri Mondo. Nggih. Mondo itu mana nih? Takbir Nggih. Pusdaan. Oh, nggih. Dumateng Umi Aina, Neng Mila, Neng Pia, nggih salam takbir. Nggih. Kula nyuwun pangapunten tasik. Go sofa saking ngamun. Nah, engko mutung. Bapak izin kemarin mboten saged rawuh, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Ingkang kula pertanyakan niki tentang wudu, Gus. Nggih. Syarat sahnya sholat itu kan wudu. Wudu itu ada 4 rukun sampai tertib. Nggih. Nah, sedang orang Islam itu mau sholat itu harus wudu dulu. Dan kita itu untuk melihat sahnya wudu kita, sahnya sholat kita, untuk melihat cahaya aura wajah. Nggih. Kalau manusia itu ada yang putih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Ada lagi yang dari skincare. Nggih. Yang saya tanyakan, bagaimana untuk melihat wajah yang bersinar dari air wudu dan sholat kita diterima. Sampun matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak. Ah ini begini ya. Ini kan kita diajarin untuk jadi juri. Pertanyaannya harusnya kok untuk kita tahu gimana, harusnya enggak untuk menjadi sah kok malah juri. Berarti saya harus njurin ini wajah wudu apa wujud sah? Wajah skincare. Ini yang wajahnya padang karena punya uang apa karena wudunya benar? Ini kan pertanyaannya katanya, jadi begini ya, ibadah itu satu memang harus ada aturan fikih ya. Wudu sah punya akibat sholatnya sah. Sholat sah itu bergantung wudunya sah. Oke itu begitu. Tapi yang perlu dicatat, syariat ini itu ada standar minimal, namanya adnal kamal, standar minimal. Standar minimal itu bisa diberikan orang-orang yang mungkin takdirnya jauh dari ulama, lahir dari keluarga abangan. Bahkan mungkin mbak-mbaknya nyuwun sewu masih ikut partai terlarang dulu, misalnya PKI atau komunis. Sehingga di Fathul Mu'in itu sering ada kesalahan-kesalahan yang kata beliau ma'fu karena dia nasa'a ba'idan minal ulama. Dia di komunitas yang jauh dari apa? Ulama. Jauh itu tidak harus fisik atau jarak fisik, bukan. Mungkin dia tetangga Lirboyo, tapi dari keluarga yang kebetulan mbahnya, bapaknya enggak sholat, atau mbah-mbahnya dulu terafiliasi partai apa. Yang namanya komunitas, saya tadi cerita di depan Mbak Anwar sampai dokter tahu itu dulu itu ketika Musodek ngaku nabi, saya ini termasuk peneliti, itu yang percaya banyak. Ternyata ketika saya tanya, kenapa kamu percaya Musodek nabi? Jawabnya apa lucu? Memangnya kalau dia nabi masalahnya apa ya? Tak tanya, kamu tahu nabi itu apa? Enggak tahu. Ketika tak jelasin nabi itu orang yang mulai kecil tuh baik, gak pernah maksiat. Oh kalau gitu ya enggak, maksudnya enggak nabi gitu. Sama orang-orang yang lahir dari keluarga abangan, keluarga itu janggal. Gunanya apa sih sholat? Gunanya saja malah janggal. Keramik kok diambungi, malah janggal. Nah yang jenis ini kok awal ngaji neng Aina atau awal ngaji siapapun, kayaknya nggak boleh terlalu keras karena apa? Piro-piro gelem apa? Gelem ngaji, karena dari posisi seperti itu mungkin malah awalnya itu mencibir orang apa? Orang sholat. Jadi memang itu seninya beragama. Itu ibarat orang yang sudah di kubangan lumpur, selamat saja sudah bagus, dientas dari kubangan ke daratan sudah bagus. Jangan langsung pakai skincare tadi. Oh tapi ini sudah bagus selamat, tapi wajahnya masih belepotan lumpur. Ya piro-piro tidak di kubangan lumpur. Jadi semua itu ada ukurannya, jangan langsung ya instan terus semuanya standar apa? Ideal, tidak bisa seperti itu. Ya jadi kita biar terbiasa kajian akademik.
Jadi zaman Nabi jadi Nabi itu kan sahabat yang mantan preman, mantan macam-macam. Makanya ayat Makkiyah itu Neng Aina itu jarang ada aturan-aturan hukum fikih. Hanya ngendikan akidah yang ringan-ringan karena masyarakatnya belum apa? Siap. Ya contoh gampang gini, dulu itu orang kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Wong sumpek kok nggak nyabu itu nggak bisa bayangkan. Uang nggak punya. Sehingga haramnya khomer itu ya nunggu setelah ada kesadaran ilmiah, kesadaran Islam itu merusak apa. Dulu ya janggal wong. Makanya kalau cerita di Indonesia jenis toa apa itu sudah menyatu dulu. Akhirnya apa? Allah itu pernah menghitung. Jadi khomer itu paling unik. Khomer itu haramnya itu sampai 3 kali, 3 tahap, 3 fase. Pertama haram yang dipertimbangkan. Lucu kan? Haram yang dipertimbangkan. Orang Arab itu kan suka perang. Perang itu kan nervous. Tapi kalau agak-agak fly kan kendel. Pernah satu komunitas itu orang soleh semua, nggak nyabu, musuhnya orang nyabu. Situ nekat kendel, yang soleh nggak kendel. Akhirnya caranya jawab Allah itu unik. Kul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya khomer itu memang haram, tapi ada unsur manfaat. Tapi madorotnya, bahayanya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Sehingga orang-orang itu masih banyak yang nyabu. Terus kedua, diharamkan lagi karena ada sahabat gara-gara habis ngefly ngimami yang mestinya bilang la a'budu ma ta'budun, bilangnya a'budu ma ta'budun. Jadi artinya orang-orang kafir saya yang menyembah apa yang kamu sembah. Gara-gara nyabu nguntallah lah. Padahal ini prinsip la a'budu kan saya tidak menyembah Tuhan Anda. Gara-gara lanya dibuang menjadi saya menyembah. Terus diharamkan kalau mendekati sholat. Jadi khomer itu haram jam 11 mendekati duhur. Kalau asar ya jam 2:30 baru haram. Tapi kalau pagi nggak apa-apa. Zaman itu. Ternyata alhamdulillah pagi minum khomer gara-gara ngefly nggak sadar dia bacok-bacokan sama pamannya, sama bapaknya. Semenjak itu terus khomer diharamkan secara total, nggak melihat waktu, nggak melihat papa. Pokoknya khamr itu mesti buruk. Nah ini pelajaran bagi Gus Sofa, bagi Neng Via, Neng Mila. Semuanya itu proses. Itu yang diikuti kiai NU, kiai pesantren. Kalau dakwah itu proses. Tidak langsung apa? Nah, misalnya jenengan wudhu aja rong bener langsung kon tahajud, terus koyok sholat qiyamul lail kok Said Ali Zainal Abidin 1 malam 1000 rakaat. Itu tambah baik apa tambah lari kira-kira? Tambah lari. Ya gitu. Ya. Nggih mboten napa-napa. Niki mau dibisiki ning Aina. Turuti Gus, iku suaminya tukang mijeti abi. Nggih. Nggih. Berdiri mawon nggih. Berdiri tegak mawon mboten napa-napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa nak salah? Asmane. Oh, Sri Ani nggih. 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 Perempuan ini menjadi kecelakaan itu gampang kesulitan. Mungkin cara dan lepas kata itu berusaha selalu bersatu biasa saya yang betul nanti kami berusaha jamaah sholat itu sebagai kami kalau salah itu kematian mami selalu salah itu insya Allah Tuhan itu mungkin itu buatan teman tampil padahal benar-benar bagus
Iya nggih. Via itu ya. Bu Sriani siapa? Bu Sriani nggih. Mantan perawat. Dados ngeten nggih, yang diceritakan Bu Sriani tadi lupa karena kecelakaan niku salah nggih. Niki dora kecelakaan nggih sering lupa kok. Alhamdulillah. Lupa itu berkah. Kalau sampean inget terus masa lalu, eling diutang, wah malah ra bahagia. Eling bojomu tahu darani sampean macam-macam terus baliknya itu bisa trauma semua orang kalau nggak punya lupa itu bisa apa? Trauma semua. Pokoknya eling mantan terus malah rusak kabeh. Jadi lupa itu bagian dari berkah. Ya lupa itu bagian dari apa? Berkah. Nah, makanya ada al-insan makhluk khotok wanisya. Jadi manusia itu tempat lupa. Jadi kalau nggak lupa malah apa? Malah bahaya. Itu ada seorang suami istri gak lupa terus, harusnya saya udah dapat kamu, dulu mantan saya lebih tampan. Yang suaminya bilang harusnya saya udah dapat kamu, mantan saya lebih cantik. Itu bahaya, itu orang itu gara-gara gak lupa. Jadi maka bahagialah bangsa yang sering lupa. Loh coba kalau gak lupa itu repot. Coba kalau Indonesia tuh orang Indonesia ingat kalau negara ini punya utang banyak, bahagia enggak? Berkahnya lupa ya sudah baik-baik saja. Mulai zaman awal ada Indonesia sampai sekarang utang banyak ya baik-baik saja. Saking banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Bu Sriani ya, ada ijazah ini sekaligus saya ijazahkan jenengan. Ibadah itu mulai dulu dari kita, apapun benarnya menurut fikih sebetulnya tidak pernah ideal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara fikih kita benar. Karena pasti ada hal-hal yang kita tidak benar. Makanya doa Nabi yang sering diajarkan ke kita itu apa? Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmat Engkau, maka rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Sama tahu semut? Semut itu kalau jatuh di jurang atau keledai, mergo aina lagi duwe apa? Keledai, badhe dilelang gitu. Misalnya gini, ada keledai atau kambing kecil jatuh di jurang yang curam, bisa naik enggak? Enggak. Tapi kalau dia bilang enggak mungkin ke atas, itu bohong, ya bodoh. Berkahnya orang lain atau ditolong tim SAR atau sekarang damkar ya, pemadam kebakaran. Nyatanya selamat. Banyak kan cerita di TV-TV itu sapi jatuh ke sumur kedalaman 15 meter. Akhirnya selamat apa enggak? Karena dia apa karena ditolong? Nah, hubungan kita dengan Allah seperti itu Bu Sriani. Mungkin amal kita tidak ideal, tidak benar, tapi rahmat Allah yang akan menolong kita. Makanya doanya itu ya Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Itu doa yang diulang-ulang Nabi dia ya Allah, jika saya enggak layak mendapat rahmat Engkau yang layak mendapatkan kita. Ya coba kayak Bu Lilis, pernah enggak misalnya kecilnya minta jadi muslimah? Enggak pernah kan? Tapi ketika Allah menghendaki, tahu-tahu jadi. Aku yakin Neng Aina kecilnya ini kan anaknya Kiai, enggak pernah ingin jadi dokter. Bayangkan ya jadi Neng, jadi Kiai, sing so ngongkon-ngongkon apalah pokoknya ya. Gitu. Tapi nyatanya Allah menghendaki jadi apa? Dokter, lewat jalur dosanya takut, tapi kan tetap jadi. Makanya Anda tidak usah putus asa. Semut misalnya, semut bisa nggak ke Amerika? Cara lahir nggak bisa, beli tiket nggak bisa, ngurus paspor. Tapi dia itu kebawa koper orang yang mau ke Amerika. Kebawa koper orang sampai Amerika enggak? Nah makanya Anda jangan pernah putus asa. Kita ini punya Tuhan yang Rahman Rahim. Mungkin amal kita tidak cukup untuk mendapat surga, tapi rahmat Allah menjadi kita cukup untuk mendapat surga. Makanya di akidah kita apa? Mlebu swarga iku mergo fadhole Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah ta'ala. Terus yang terakhir itu ada analogi bagus. Ada orang Bani Israel itu ibadah. Zaman itu orang kan umurnya panjang-panjang. Saat itu orang itu biasa umur sampai 200 tahun, 300 tahun. Dia tuh gak pernah maksiat nih. Ibadah terus gak pernah maksiat.
Biasanya nggak pernah marah sama orang, ngamuk kiai. Saya ini kan tamu disuruh-suruh, nggak pernah salah. Banyak orang nggak pernah salah. Bawaannya tuh bener terus. Ya secara teori etika itu kan nggak ada, tamu disuruh-suruh itu kan nggak ada. Itu etika Jawa yang nggak ada, etika Islam juga nggak ada. Nggak ada benernya itu sebetulnya secara teori nggak ada. Yang bener saya, orang baik saya. Meskipun tahu itu nggak pas tetap nurut. Itu kalau nggak orang baik nggak bisa. Terus dia itu masuk surga. Mau masuk surga ditanya sama Allah. Ya anggap saja ibadahnya itu 500 tahun. Memang dicerita 500 tahun. Kamu tahu kenapa masuk surga? Iyalah Gusti, saya kan nggak pernah maksiat. Saya kan nggak pernah maksiat. Hidup saya tak penuhi dengan taat. Jadi saya layak masuk surga. Apa kata Allah? Lucu katanya Allah. Ya silakan ada di surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Infonya surga itu selamanya. Kenapa harus 500 tahun? Karena Anda berkeyakinan surga Anda karena amal Anda. Amal Anda kan 500 tahun. Kan sudah impas di surga 500 tahun. Yang abadi itu rahmatku. Yang abadi itu fadlku. Kalau amal kamu pasti terbatas. Saat itu juga dia merevisi tidak Gusti. Saya masuk surga itu hanya karena rahmat engkau. Artinya apa? Teori yang mengatakan surga itu segala-galanya karena amal pasti tidak cukup. Yang cukup adalah fadlnya Allah Subhanahu. Coba misalnya jenengan seperti ini ngaji, kan kata jenengan baik. Coba sekarang tanyakan suami Anda yang mungkin sekarang baru nyari Anda. Dasar bojo keluyuran. Jangan tanya Bu Neng Aina karena diuntungkan jenengan datang. Terus kayak bunyai tenan keren lah. Tanyakan anak kamu yang mungkin sekarang berharap Anda bikinkan mie. Terus tak tanya, ibu kamu kemana? Bilangnya ngaji apa keluyuran? Ngaji. Terus dia tanya, baik apa enggak? Baik apa? Saya terlantar gitu. Jadi ada sisi baik sosial itu. Makanya di kitab Hikam itu ada keterangan. Manusia itu apa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Misalnya jenengan punya toko laris manis. Prestasi apa enggak? Tanya toko sebelah. Anda naik pangkat. Baik. Tanyakan yang kamu langkai. Jadi asal ilmu sosial itu tetap ada masalah yang menyertainya. Makanya pernah ada orang tanya ke saya, orang kaya, Gus doain saya ini jadi orang kaya raya, nanti saya ngerawat 1000 anak yatim. Dasar orang kaya bodoh kata saya. Kok bisa Gus? Itu kalau Allah menyembadani doa kamu harus bunuh 1000 bapak. Karena untuk menjadi yatim bapaknya harus mati dulu katanya. Berarti kalau ada orang orientasi, ya Allah saya ingin kaya biar umat orang miskin 1 miliar. Berarti sama jangan juga bilang miskinkan 100 miliar orang, nanti saya rawat. Ada unsur buruknya apa enggak? Jadi asal ilmu sosial itu pasti ada sisi apa? Ada sih. Nah, seperti ini nggak mungkin cukup membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga abadi hanya fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu misalnya suami kamu baru butuh jenengan, terus dengar, wah nggak bisa diganggu, baru tahajud. Bagi suami kamu itu problem apa ibadah? Problem. Wah sekarang istri saya nggak suka tidur sama saya, sukanya tahajud. Dianggap problem apa? Baik. Problem. Kamu punya utang, waya nyaur, nggak nyaur ke bank bayar malah tahajud atau duha, tanyakan pakai bank. Jadi selagi di dunia itu tidak bisa. Makanya sing harus kita yakini kita bisa begini itu karena Allah Rahman Rahim. Ya sudah kita melakukan suatu sesuai prosedur fikih, tapi yang menjadikan semuanya baik-baik saja karena Allah Rahman. Indonesia itu harusnya sudah bangkrut mulai dulu. Dijajah bareng latihan bernegara ya gini sampai gini. Tapi berkatnya Allah Rahman Rahim ya baik-baik jajah. Diumumkan hutang negara banyak, yang nonton ya tenang, sudah tahu ya. Itu tidak hanya hutang negara, kita hutangnya juga banyak, tenang. Sehingga kita jadi bangsa yang kuat.
Itu ya kabeh fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi jelas ya tadi orang itu yakin ibadahnya yang menjadikan masuk dia surga. Terus sama Allah, ya sudah kamu di surga tapi 200 tahun saja, 500 tahun saja. Kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Karena amal kamu terbatas, sehingga pahalanya juga harus terbatas. Yang tidak terbatas itu fadl saya, rahmat saya. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.